Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Cuaca tak menentu akibatkan tangkapan ikan sedikit, harga mahal, dan pembeli pun berkurang. Komisi Pemilihan Umum Daerah Pasaman Barat lipat dan sortir surat suara pemilu 2024. Selain Kabupaten Solo, KPUD Pasaman Barat juga menyortir dan melipat surat suara yang telah tiba di Pasaman Barat. Kegiatan ini melibatkan 410 orang untuk melipat dan menyortir surat suara, mulai dari surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Pasaman Barat. KPUD Pasaman Barat menargetkan pelipatan dan menyortir surat suara dalam 10 hari. Sebelum mulai melipat suara, petugas diperiksa oleh polisi, mulai dari barang-barang yang tidak diperbolehkan dibawa, hingga hal-hal lain yang dirasa akan mengganggu proses penyortiran dan pelipatan surat suara. Selain itu, petugas juga diberikan pembekalan terkait proses sortir dan cara melipat surat suara. Personel tenaga sortir itu yang kita rekrut itu sebanyak 410 tenaga sortir. Di tempat ini, di lokasi sortir itu kita bagi kelompok, itu satu kelompok itu 1 sampai 10. Berarti dari 410 petugas sortir itu terdiri dari 4 di satu kelompok untuk melaksanakan sortir lipat ke 5 jenis surat suara. KPU meminta petugas menyortir dan melipat surat suara dengan maksimal, serta mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Aktivitas nelayan di sepanjang pantai barat Sumatera yang berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman merasa terusik dengan beredarnya informasi kedatangan pengungsi Rohingya ke daerah mereka melalui jalur laut. Nelayan di Pantai Ulakan ini telah mendengar informasi yang beredar sejak 2 pekan lalu melalui media sosial. Kedatangan pengungsi dari Myanmar itu disebutkan bersamaan dengan kedatangan mereka di Provinsi Aceh. Informasi ini semakin kencang beredar di masyarakat saat sebuah media daring di Padang menginformasikan ratusan pengungsi Rohingya telah mendarat di pantai Padang Pariaman. Namun faktanya, tidak ada tanda-tanda keberadaan pengungsi Rohingya telah tiba di Ulakan, Padang Pariaman. Informasi yang belum diketahui dari mana sumbernya ini telah menjadi pembicaraan di tengah masyarakat. Meski hanya sekedar isu dan tidak sampai mengganggu aktivitas, namun nelayan tetap mewaspadainya jika berada di laut saat mencari ikan. Informasi semua orang negara itu ke Aceh. Tapi sepengetahuan saya kesininya nggak ada. 15 hari yang lalu informasi udah dapat di kami negara luar. Itu namanya kita warga Indonesia tuh nggak enak kan namanya kan dinamakan pendatang haram, tapi nggak ada nyampe sini. Pemerintah Padang Pariaman pada Selasa siang juga menegaskan jika informasi yang beredar tidak benar. Hal itu dilakukan setelah mereka menelusuri pantai di Padang Pariaman. Namun demikian, meski informasi ini tidak benar, mereka tetap akan mewaspadainya. Tentunya secara tegas kami menyampaikan bahwasanya berdasarkan hasil monitoring yang kami lakukan selama tadi malam, ini terkait dengan pemberitaan itu bahwasanya tidak ditemui adanya pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Tentunya ini menjadi suatu warning system bagi kami sendiri. Kita tetap berhati-hati. Kepada masyarakat dan nelayan diminta untuk tenang dan segera melaporkan segala informasi yang ada di daerah mereka, baik di darat
maupun di laut. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solo mulai menyortir dan melipat surat suara untuk kebutuhan pemilihan umum mendatang. Kegiatan ini dimulai dari surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Ratusan petugas terlihat serius melaksanakan pekerjaan mereka di lokasi penempatan surat suara pemilu di daerah Kota Baru, Kecamatan Kubung. Menurut petugas pelaksana, penyortiran dan pelipatan surat suara ini dilaksanakan selama 10 hari hingga tanggal 19 Januari dengan melibatkan 208 petugas. Surat suara yang akan disortir berjumlah hampir 300.000 lembar untuk masing-masing jenis pemilihan. Total dari surat suara kita itu dari jenis pemilihan itu 293.574 lembar surat suara. Ya, dalam perencanaan timeline yang sudah kita buat, kita membuat atau merencanakan pelaksanaan sortir dan lipat ini selama 10 hari maksimal. Masing-masing orang itu bisa selesai 1,5 box, artinya 750 per hari. Kegiatan penyortiran dan pelipatan surat suara yang dilaksanakan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan surat suara yang akan diterima oleh pemilih dalam kondisi baik. Untuk memastikan surat suara itu diterima oleh pemilih kita nanti pada hari pemungutan suara itu surat suara yang baik yang akan mereka coblos, kira-kira begitu. Kalau ada yang rusak dan itu menyebabkan tidak cukup kebutuhan logistik kita akan tambah. Kita akan tambah lagi, kita akan cetak lagi. Jika dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara ini ditemukan surat suara yang rusak dan tidak cukup, maka KPU akan menambahnya. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.